Pace bene, apakah gerakan karismatik itu adalah kekristenan palsu? Saya mencermati satu video yang dibuat oleh Renald Casali, di mana di sana dia mewawancarai Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong mengatakan, dan Renald Casali meng-highlight pernyataan itu, bahwa gerakan karismatik itu adalah kekristenan palsu. Benarkah? Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang, terlalu bodoh, gampang ditipu dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Pertama, Gereja Katolik itu memiliki satu lembaga atau satu badan yang mengelola gerakan karismatik. Demikian, kita bisa mengatakan bahwa dari sudut pandang Gereja Katolik, gerakan karismatik itu tidak kekristenan palsu itu. Tidak. Tetapi pelaksanaan yang seringkali disertai banyak bias bisa membuat orang tidak kenal dengan kekristenan sejati, yang itulah mungkin bisa dimengerti sebagai kekristenan palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Pendeta Stephen Tong berkata bahwa gerakan karismatik itu kekristenan palsu? Pasti ada dasarnya. Pasti ada bias yang dia temukan. Pasti ada penyelewengan yang dia temukan sehingga dia punya alasan untuk mengatakan bahwa ada gereja karismatik yang membawa kekristenan palsu. Kemudian harus dibedakan juga terminologi antara gereja karismatik dan gerakan karismatik. Gereja yang Kristus dirikan harus karismatik. Itu ide dasar yang harus kita miliki. Entah masuk ke dalam kelompok karismatik, entah tidak anggota kelompok itu. Selama kamu telah mendapat baptisan, kamu itu karismatik. Dan kamu harus mengalami dan merasakan itu. Mengalami penuh rahmat dan mengalami dan memiliki buahnya itu, buah roh itu, dan membagikannya, gitu ya. Tidak perlu mendirikan gereja khusus untuk ini. Sudah ada gereja yang didirikan Kristus. Kita tidak perlu menyaingi Kristus dalam karyanya dengan membuat gereja lain untuk mengalami sendiri roh itu. Roh itu diutus kepada kita yang percaya ini, kepada orang-orangnya, sebagaimana Kristus sendiri sudah menjanjikan. Nah, bias macam apa yang mungkin terjadi di gerakan karismatik? Di gerakan itu ada bias yang orang lakukan, bukan gerakan itu sendiri, gitu ya. Mudah-mudahan terang. Karena sebagaimana saya katakan, dengan adanya badan yang didirikan oleh Gereja Katolik sendiri untuk mewadahi gerakan karismatik ini, maka kita tahu ada sesuatu yang berharga di sini dan harus dijaga supaya bias-bias itu jangan menguasai dan orang salah mengerti, menganggap bahwa gerakan karismatik itu sesat. Prakteknya yang boleh jadi sesat dan orang-orangnya boleh jadi palsu, gitu ya. Dan dari prakteknya orang bisa salah mengerti. Misalnya, orang berpikir bahwa kalau dipenuhi Roh Kudus itu harus berbahasa roh, harus menggelepar-gelepar, harus memiliki lagu khusus ini, harus bisa menumpangkan tangan semua, saling menumpangkan tangan. Saya pikir kita tidak bisa terikat pada praktek-praktek visual yang kita lihat untuk menguji apakah ini dipenuhi roh atau tidak. Nah, bias macam apa yang mungkin terjadi? Saya mencoba mencari bias tentang pengalaman pribadi. Kan di gerakan karismatik banyak orang bercerita tentang pengalaman pribadi dan seolah-olah itu puncak dari penyembahan kepada Allah. Hati-hati jangan sampai dalam gerakan karismatik pusat perhatianmu adalah dirimu dan bukan Kristus lagi. Bahwa gereja mengakui ada sharing, ada koreksi fraternal, saling memeriksa, saling menguatkan itu perlu.
Tetapi jangan menjadi bias sehingga orang salah mengerti tentang Roh Kudus karena praktekmu, pengalaman pribadi. Yang kedua, bias tentang sosial ekonomi. Kan ini agak erat dalam praktek itu tadi, dan mungkin ini yang dilihat oleh pendeta Stephen Tong juga, kan gitu ya. Oh, kita yang dipenuhi roh, hidup kita sejahtera. Kita yang dipenuhi roh itu tidak akan mengalami kesulitan. Lalu sangkamu orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompok itu secara definitif, dia tidak diberkati Tuhan karena dia tidak memiliki uang yang banyak menurut standar masyarakat di mana dia berada. Nah, ini menjadi bias. Orang menjadi salah mengerti siapa yang disapa oleh Roh Kudus dan siapa yang tidak. Jadi kalau saya miskin, tidak punya aset, tidak punya uang yang memadai, maka saya tidak disapa oleh Roh Kudus. Nah, ukuran macam ini, bias macam ini bisa terjadi dan ada sekat-sekat jadinya ya. Nah, mereka yang memiliki uang dan berkata, oh aku sudah dikuatkan oleh Roh Kudus, diberkati, maka inilah yang kumiliki. Bukan karena usaha saya semata, tapi karena Roh Kudus. Lalu berkumpul orang-orang yang sealiran dengan ini, sehingga ada sekat-sekat dalam hidup menggereja yang tidak sehat, bertentangan dengan cita-cita Kristus sendiri ketika ia mendirikan gerejanya. Siapakah kita yang mencoba menyaingi Kristus, membuat gereja lain yang berbeda sudut pandangnya gitu ya, beda cita-citanya. Bila kamu membuat satu komunitas dengan cita-cita yang lain, jangan sebut itu gereja. Dan ada bias tentang interpretasi kitab suci. Ketika pengalaman pribadi itu ditempatkan pada posisi prior yang utama, yang paling tinggi, orang bisa menganggap remeh pemahaman akademik, saintifik tentang kitab suci. Seolah-olah nggak penting itu, yang penting kan Roh Kudus kita alami. Bahwa kita mengalami Roh Kudus, merasakannya itu penting, tetapi menganggap sepele pengetahuan akal budi yang dipakai oleh manusia untuk mendekati teks kitab suci, tak bisa dibenarkan itu kalau sepele. Lalu ada ini dikatakan, ada kecenderungan proof texting. Apa itu? Kecenderungan menggunakan ayat tertentu untuk mendukung praktek karismatik, meng-ICGC, jangan-jangan memasukkan ke teks tanpa mempertimbangkan keseluruhan pesan atau konteks dari ayat itu. Konteks orang hilangkan kadang-kadang supaya seolah-olah yang dia lakukan itu ada dasar kitab sucinya. Bias eksklusivitas. Jangan merasa lebih disapa oleh Roh Kudus karena ada dalam kelompok itu. In contrario, ada orang merasa minder, oh saya kurang akrab dengan Roh Kudus. Mengapa? Saya tidak ikut dalam gerakan karismatik. Bu, kemana berhembusnya Roh Kudus? Itu tidak ditentukan apakah kamu terdaftar atau tidak dalam gereja karismatik atau dalam gerakan karismatik. Tapi sekali lagi, jangan salah mengerti tentang gerakan karismatik. Apa tujuan dari gerakan ini? Satu panggilan bagi kita untuk menyadari kehadiran Roh Kudus. Dan ini persoalan kita, bukan Roh Kudus yang tidak datang, tapi kita yang tidak membuka diri, mengalami, menyadari itu, gitu ya. Allah berkarya dalam hidup kita tanpa harus kita ajari kemana dia harus pergi, kapan dia harus datang, atau apakah dia harus datang terus atau pergi terus, atau kita tidak mengajari Allah. Kita mengikuti bagaimana dia menghadirkan dirinya, mencoba mengalami itu, dan ini bagian yang tidak gampang. Menuntut kita untuk masuk ke kedalaman diri kita. Bias lain, saya sudah katakan sebenarnya, pengabaian pengetahuan teologi. Selain Alkitab juga teologi tadi diabaikan. Karena merasa, oh yang penting saya sudah mengalami Roh Kudus ini. Roh Kudus yang mana? Jangan-jangan Roh Kudus dengan huruf kecil yang kamu ciptakan, yang muncul dalam imajinasimu, sehingga kamu kehilangan ukuran. Jangan-jangan bukan ini. Tidak ada lagi daya kritis menggelepar-gelepar itu sampai kamu bayar sesuatu untuk itu. Benarkah itu sentuhan Roh Kudus? Siapa yang sudah menguji itu? Diharapkan terbuka pikiran kita menyadari bahwa gereja itu harus karismatik, tetapi mengalami sendiri gerakan karismatik itu atau bersama dalam komunitas kiranya membantu kita melihat kalau sudah mengalami itu bahwa aspek-aspek yang selama ini kita kenal harus diuji lagi dan harus dibersihkan lagi. Soal pembayaran, soal apa yang kamu dapatkan, soal praktek, dan siapa orang lain yang tidak ikut dalam kelompokmu, dan siapa yang ikut dalam kelompok itu diuji. Jangan sampai karena tindakan beberapa orang kita menjadi tidak paham arti dari gerakan karismatik yang justru perlu kita alami agar benar-benar mengalami kehadiran Allah itu dalam hidup kita. Semoga